and Indonesia's our rich culture that has so much to offer future generations. Yes, among those in the traditional machete, which Indonesians locally call golok. In the past, the machete would often be used as a weapon, but thanks to a group concerned with preserving the country's culture, techniques and movements in wielding the item have been a focus point and is now considered as an art. Anut sa ujarku ojo lali ing tunggal. Ya aku pangeran. Indonesia offers many cultural heritage items that should be preserved. One of which is the machete, an heirloom where each type of blade and handle bears powerful meaning and philosophy. To preserve its existence, we need people focused and consistent in preserving and developing the art. Take this 38-year-old man who actively heads a group dedicated to the machete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ki Kumbang. Saya adalah guru besar dari Seni Golok Indonesia, juga merupakan salah satu pendiri dari Museum Golok Indonesia. Seni Golok Indonesia adalah sebuah perguruan silat yang berkembang pertama kali di daerah Banten Lama yang diturunkan secara turun-temurun yang menghususkan permainan silat pada gerakan-gerakan golok. Sejarah golok banyak berkembang di masyarakat itu, kalau kita lihat di Google itu sebenarnya adalah salah. Jadi golok itu bukan alat pertanian dan perkebunan. Jadi golok itu sebenarnya adalah senjata para raja tanah Sunda pada era-era Pajajaran. Karena itu tertulis di dalam manuskrip Sangyang Siksa Kandang Karesian lembar ke-17, di mana disebutkan bahwa golok adalah senjata para raja. Perkembangan golok di Indonesia pada zaman dulu mempunyai ciri khas dan bentuk-bentuk tertentu. Jadi ada yang bentuk seperti ini, disebutnya bilah-bilah candung. Nah ini mengandung material berupa titanium dan lain-lain yang setelah kita lakukan uji coba itu mengandung 10 unsur material, salah satunya adalah titanium. Ada juga yang model salam nunggal, nah ini seperti ini. Nah ini yang kemerlip-kemerlip ini adalah titanium yang merupakan salah satu bahan dari unsur meteorit. Perkembangan golok ataupun pedang di zaman kolonial itu mempengaruhi dari bentuk bilahnya tersendiri. Seperti ini adalah contoh dari bilah-bilah VOC. Dia mengandung handguard yang lebih besar untuk melindungi kepalan tangan pada saat counter attack dengan senjata lain. Lalu ada jenis golok yang benar-benar sudah terpengaruh oleh ciri khas dari Eropa. Golok yang satu ini banyak berkembang di wilayah Cikeruh dan Cipacing, merupakan daerah sentral industri senjata tajam di era kolonial yang juga dipengaruhi oleh budaya Eropa. Biasanya di pangkal bilah ini ada sebuah grafir bertuliskan Cikeruh dan Cipacing yang merupakan daerah Sumedang. Untuk para pejuang perempuan pada zaman dahulu biasanya menggunakan jenis golok paut nyere atau menarik lidi. Nah, dia seperti ini jenis bilahnya. Dia sangat ringan tapi beracun pada saat zaman itu. Struktur bilah di sini tidak rata karena berfungsi untuk menyerap racun. Nah, ini seperti ini. Disebutnya paut nyere atau menarik lidi. Untuk material biasanya para pendekar ataupun raja zaman dahulu memakai material-material khusus. Seperti contohnya ini adalah tanduk kerbau bule yang merupakan simbol dari strata pada saat itu. Jadi hanya orang-orang pembesar zaman dulu yang memakai tanduk bule ini. Lalu ada di sini, ini adalah tulang ikan duyung.
ini terbuat dari tulang ikan duyung. Nah, ini juga. Lalu ada yang terbuat dari cula badak. Nah, seperti ini. Dia kalau di senter merah dan ada semacam seratnya. Ini adalah material-material khusus yang dibuat pada zaman dahulu untuk sebagai simbol dari strata. Penggunaan golok pada saat ini kebanyakan berkembang di para pesilat. Jadi para pesilat biasanya menggunakan golok untuk teknik-teknik bela diri dan pertarungan. Pada saat sekarang ini juga golok berkembang, dari mulai kekayaan geraknya banyak sekali teknik-teknik seperti teknik putar, teknik lipat di jari, lalu teknik lemparan. Itu adalah merupakan perkembangan dari kekayaan gerak golok itu tersendiri. Adapun untuk kejuaraan golok, kita adakan setiap tahunnya. Seperti tahun sekarang ini, kemarin itu kita adakan turnamen The Golok International Festival yang diikuti oleh 6 negara, yaitu Turki, Amerika, Belanda, Prancis, dan negara-negara lainnya. Di sini juga kita mengajarkan kepada masyarakat yang datang mengunjungi tempat ini untuk berlatih seni golok. Dari mulai teknik putar, teknik lempar, bahkan teknik lipatan di jari. Juga ada kelas internasional yang kita buka setiap hari Sabtu dan Minggu. Yang ada pun anggotanya kebanyakan dari Belanda, dari Amerika, dari Prancis, dari Jerman, dan dari Turki, serta negara-negara lainnya seperti Italia. Itu tiap hari Sabtu Minggu kita adakan secara online. Machetes are well known in Indonesia, especially in West Java. Legacies from our Indonesian ancestors must also be preserved. The Indonesian Machete Museum was officially established by the Education and Culture Office in 2020. Kita punya koleksi golok dari seluruh Indonesia dan kita juga punya tim yang khusus yaitu Indonesia Metal Detector yang mencari golok-golok ini bukan hanya di darat tapi juga ada di laut. Ini ditemukan di darat oleh tim pencari kami ya. Ditemukan di daerah Banten, Banten Lama. Dan contohnya yang ini dari laut dengan menggunakan fishing magnet, itu juga daerah Banten Lama. Koleksi di museum ini kurang lebih ada 1000-an dan usianya juga bervariasi. Dan salah satu yang cukup tua itu yang ini. Dilihat dari bahannya, karena kita belum punya cara untuk mendeteksi usianya, jadi dari bahannya yang pada saat itu, era saat itu. Kemudian ini juga ada lagi, bahan ini sudah langka, dilihat bisa melengkung seperti ini. Inilah salah satu keistimewaannya. His love and consistency towards the preservation of the machete culture led to a book written directly by Ki Kumbang and his Italian wife. The book is already spread across the United States and in Europe. The book with the title The Machete has even made its way to one of the world's largest weapons museums, the Deutsches Klingen Museum in Solingen, Germany. Harapan saya adalah golok ini bisa berkembang di seluruh negara, bahkan diakui sampai UNESCO sebagai salah satu warisan budaya Indonesia asli, baik itu goloknya maupun seni permainan goloknya itu sendiri. Ineke Susan, Reza Anindita for See Today.